Semesta, apa yang perlu diperbaiki dari hubungan ini? Halo semua, selamat datang lagi di Avalan Popo Tarot Channel. Di sini saya akan coba interpretasikan pesan semesta untuk energi kolektif saat ini. Tentunya pesan yang kamu butuhkan ya, bukan hanya yang ingin kamu dengar. Ambil aja yang resonate, tinggalkan yang tidak, dan jangan terpengaruh jika bukan cerita kamu ya. Ya, sebelumnya seperti biasa saya udah channeling dan pre-shuffle kartu-kartunya. Di sini ada Four of Cups, ada Eight of Wands reverse, dan Knight of Pentacles. Ya mungkin saat ini nih energinya yang masuk nih ya. Kamu sedang menahan rasa sakit mungkin, tapi juga seperti mematikan koneksi ke perasaan itu gitu. Ya, kamu tahu kebenarannya seperti apa, tapi memilih untuk nggak merespon secara penuh gitu ya. Kamu tahu ada yang salah, terus juga kamu tahu ada ketidakadilan juga mungkin. Ya entah itu pengkhianatan atau perlakuan yang nggak seimbang ya. Tapi kamu nggak bereaksi, kamu mungkin lebih memilih untuk menarik diri secara emosional. Bukan karena kamu nggak peduli ya, tapi justru karena kamu terlalu peduli sepertinya. Sampai akhirnya kamu capek sendiri. Ya mungkin kamu berusaha untuk nggak mau ngerasain sakitnya, bisa jadi. Yang ditambah lagi sama Eight of Wands reverse ini ya. Makin kelihatan kalau semuanya mungkin jadi stuck dalam hubungan kamu dengannya. Mungkin nggak ada komunikasi yang jelas, seperti nggak ada kejelasan arah, mau dibawa kemana hubungan ini, ya. Mau dibawa kemana, gitu ya. Bisa jadi setiap kali mau duduk bareng atau ngobrol, selalu tertunda atau sengaja menunda-nunda ya. Akhirnya nggak jadi ngobrol. Ya bisa jadi untuk menghindari pertengkaran atau drama ya. Jadi lebih baik diem aja gitu ya. Ya kamu kelihatannya tetap memilih untuk bertahan, tapi bukan dalam keadaan yang utuh. Lebih ke bertahan sambil mungkin mati rasa atau mencoba untuk mematikan rasa. Ya, bertahan tapi sambil pura-pura semuanya baik-baik aja ya, menahan perasaan sakit dengan mengalihkan diri mungkin supaya nggak perlu menghadapi kenyataan sepenuhnya itu, yang mungkin akan lebih menyakitkan buat kamu. Ada juga ego di sini, tapi lagi-lagi ini bukan sesuatu yang perlu disalahkan. Ego ini setiap manusia punya ya. Tapi ini lebih ke apa ya, seperti perlindungan diri ya, karena kalau kamu benar-benar membuka semuanya, mungkin rasanya akan terlalu menyakitkan buat kamu dan kamu belum siap untuk itu mungkin ya. Makanya kamu memilih untuk diam, memilih untuk menahan, memilih untuk tidak menggali terlalu dalam mungkin. Ya kebenaran itu kan tetap ada, perasaan kamu itu valid dan cepat atau lambat kamu akan dihadapkan lagi ke titik di mana kamu harus jujur ya. Ya minimal ke diri sendiri dulu jujurnya. Di sini semesta berpesan ya. Ya nggak nyuruh kamu langsung ambil keputusan besar, tapi lebih mengajak kamu untuk pelan-pelan balik ke realita ya. Tapi dengan cara yang stabil ya, nggak usah buru-buru. Tapi bukan dengan denial juga, bukan menghindar. Tapi enggak juga dengan emosi yang meledak-ledak gitu, enggak ya. Lebih ke langkah kecil ya, mulai dari mengakui perasaan kamu, mulai dari komunikasi yang sederhana tapi ya tanpa drama gitu ya. Ya mulai dari melihat hubungan ini apa adanya, tanpa ada yang ditutupi ya. Tapi juga nggak langsung menghancurkannya ya. Ya kamu nggak harus kehilangan diri kamu demi hubungan ini, yang pasti. Tapi juga nggak harus langsung pergi gitu ya. Mungkin kamu diam sejenak, kapan siap untuk ngobrol bareng, apa yang mau diomongin gitu ya.
Ya perlu disadari memang, ya bukan dijalani secara autopilot gitu ya. Sesuatu yang sudah sehari-hari mundane gitu ya. Bukan yang seperti itu, tapi harus ada upaya untuk membangun rasa pengertian satu sama lain misalnya. Menggali perasaan satu sama lain, bagaimana perasaan kamu, apa yang bisa diperbaiki, ya itu penting banget ya. Karena sekarang yang terjadi justru kebalikannya, ya kalian berdua sama-sama menjauh secara emosional. Padahal yang dibutuhkan itu bukan sekedar bertahan ya, tapi benar-benar saling memahami lagi satu sama lain, ya dari nol kalau perlu. Coba buat sesuatu yang extraordinary gitu ya, untuk mengatasi hubungan yang sepertinya mundane ini ya. Ya kamu cari tahu sendirilah, di online banyak bagaimana cara untuk membina hubungan yang sudah terjalin sekian lama gitu ya. Jadi kalau memang masih mau diperjuangkan, harus ada sesuatu yang berbeda dari kedua belah pihak ya. Nggak cuma dari salah satu saja. Dan nggak bisa juga pakai cara lama ya, dengan hasil yang sama nanti ya. Ya nggak apa-apa kalau kamu butuh waktu, tapi pelan-pelan kamu juga perlu kembali ke diri kamu sendiri. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk jujur satu sama lain gitu. Jujur dulu sama diri kamu. Apa kamu sebenarnya masih mau bertahan atau cuma karena takut melepaskan? Ya, itu kan pilihannya ada di kamu. Kenapa kamu takut melepaskan kalau misalnya kamu memang takut melepaskan? Emangnya nggak ada yang lain lagi di dunia ini? Gitu kan. Oke. Emang kamu segitu bucinnya? Ya, kalau memang benar-benar parah ya, ya itu terserah kamu sih. Pilihannya ada di kamu kembali lagi ya. Mungkin kita lihat ada tambahan apa dari oracle-nya ya. Oh ya, saya akan sangat berterima kasih jika pesan di sini resonate, bisa tekan tombol like-nya atau boleh tambahkan emoticon hearts ya di komen-komen kalian untuk bantu saya supaya channel ini berkembang. Dan juga jangan lupa di subscribe ya. Oke, untuk di awal mungkin saya akan tanya dulu pada semesta, apakah hubungan ini masih bisa dipertahankan gitu ya? Apa yang perlu diperbaiki gitu ya? Jika misalnya mau balikan, mau diperbaiki. Semesta, apa yang perlu diperbaiki dari hubungan ini? Tuh, other lovers. Ini kok sama dengan yang sebelumnya ya? Masih terlibat dengan past cheating, secret affection, salah satu pihak ya. Apa yang kira-kira perlu dikomunikasikan kalau kondisinya seperti ini? Apa kamu masih bisa memaafkan? Apakah kepercayaan kamu bisa kembali? Ya, itu semua tergantung sama kamu. Apalagi kira-kira yang perlu diperbaiki. Kira-kira yang perlu diperbaiki jika memang mau dilanjutkan. Apa yang perlu diperbaiki? Dream world mungkin melihat realita saja, berdasarkan realita saja ya, hilangkan ilusi-ilusi. Atau bisa jadi ini adalah ini ada hubungan dengan orang ketiga ini, dream world mereka itu mungkin ya, sesuaikan dengan kondisi kalian ya, atau kalian berdua yang
living in a fantasy, hidup dalam fantasi. Kita kan bukan hidup di seperti yang pembacaan sebelumnya ya, tidak hidup di dunia Peter Pan kan, saya bilang. Tidak seperti Disney movie ya, realitanya. Ada pesan tambahan apa dari baik ini untuk kolektif? Apa yang dibutuhkan kolektif untuk masalah ini? Empati dan kehangatan melenyapkan hambatan untuk terciptanya hubungan yang sejati. Ada empati, ada kehangatan, agar hubungannya tidak seperti ini, frozen gini ya, frozen heart. Coba empati satu sama lain, apa kira-kira yang dirasakan pihak satunya kalau aku bertindak seperti ini, misalnya ya. Terus bangun lagi kehangatan di antara kalian ya. Kan dulu pernah cinta satu sama lain ya. Kenapa harus ada drama-drama itu? Ikatan yang bisa dipercaya, bangun hubungan baik, percayai rasa saling menghormati, dan menanggapi satu sama lain dengan pengertian, saling pengertian, bukan dengan drama. Tapi ini kan melibatkan kedua belah pihak ya. Kalau salah satu doang yang ngerti, tapi yang lainnya nggak ngerti-ngerti, gimana dong? Ya kan? Coba suruh nonton channel ini kalau nggak. Ya, namanya juga relasi ya kan. Tambahan apa lagi kira-kira yang dibutuhkan kolektif untuk masalah ini? Anuska, terima kasih. Sorry. Harmoni. Berusahalah untuk mencapai harmoni ya, bahkan di tengah badai sekalipun. Kembali lagi harus ada kedua belah pihak ya, nggak bisa salah satu. Kalau cuma salah satu yang berusaha, yang lainnya nggak ada keinginan untuk itu, tapi lebih fokus kepada ini, ya susah. Kalau kayak gitu ya, nggak bisa. Saya rasa itu saja pembacaan untuk kolektif kali ini. Sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Terima kasih. Peace, love, and light. Bye.